Nggak apa-apa seminggu juga nggak apa-apa kan, kalau ini kan yang gini-gini kan memang kerja kita rapat. Bu Menteri kalau nggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga kita juga jadi, kalau anggota DPR nggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Kami berharap yang pertama memang tentu tahun baru ini, tahun 2026 ini, kinerja daripada Kementerian Pariwisata ini meningkat. Jadi dari yang seremonial berubah menjadi lebih substansial. Kira-kira gitu kalau bahasa saya. Dari yang selama ini mungkin pergi-pergi sendiri, kami tidak tahu kegiatan apa soal pariwisata di Republik ini, ya ke depan diberitahu, minimal beritahulah. Kalaupun nggak usah diajak juga nggak apa-apa, minimal kita datang sendiri gitu. Kalau perlu pakai ongkos sendiri dan lain-lain. Ya kan, ini harapan-harapan. Jadi biasanya begitu, setiap tahun baru kan ada harapan-harapan yang akan kita sampaikan. Kemudian juga ya Ibu Menteri ya makin banyak tanda tangan MOU dengan kementerian-kementerian lain. Karena saya lihat banyak sekali tanda tangan MOU itu. Yang juga mungkin sebagian belum dilapor di sini, di Komisi 7 ini. Jadi nanti itu bagus. Tapi tentu harus ada hasilnya. Karena anggaran 1,8 triliun itu bukan punya Kementerian Pariwisata, tapi punya rakyat Indonesia. Betul ya? Bukan untuk seremonial belaka, tapi diperuntukkan bagaimana supaya rakyat sejahtera. Kira-kira begitu kan? Setuju ya begitu ya? Ada yang salah nggak? Enggak kan? Nah, jadi kali itu mungkin ke depan kita berharap nanti ini bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Karena saya ajak Bu Menteri kemarin ke dapil saya. Lagi sibuk apa gitu saya nggak tahu, jadi nggak datang juga beliau. Menteri lainnya datang karena Maman Abdurrahman datang. Ya mungkin sibuk apa gitu kali ya. Kalau ke Jakarta Timur insya Allah bisa datang. Ya maksudnya ini tapi serius soal yang tadi tuh. Beberapa hal itu, yang lainnya nggak ada masalah. Kalau nggak datang juga dapil saya nggak apa-apa. Berarti dapil saya dianggap nggak Indonesia gitu aja, itu paling-paling kan gitu. Jadi ini penghargaan ini pertama disampaikan kepada kita bahwa Kementerian Pariwisata ini dapat penghargaan. Image-nya begitu kita buka lembar pertama, Kementerian Pariwisata ini sangat baik, unggul. Jadi kalau dikompetisikan dengan kementerian lain dari sisi penghargaan, ya nomor 1 Kementerian Pariwisata kan gitu. Kesimpulan image yang akan muncul di dalam orang yang membaca paparan yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Tapi saya kan tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ ya sudah selesai, berarti ya sudah, ngapain lagi kita ada rapat. Pertanyaan saya, apa manfaat dari penghargaan itu untuk rakyat Indonesia? Itu pertanyaannya. Misalnya saya lihat di sini, New York Times. Penghargaan apa ini New York Times ini? Itu kan media kalau nggak salah. Ya kan, sama seperti Kompas ngasih penghargaan kepada kita. Ya nggak? Ya kalau untuk pribadinya Ibu Menteri bagus dong. Ya nggak? Oh dapat penghargaan. Untuk Kementerian Pariwisata bagus. Untuk sebagai bagian dari menunjukkan kerja bagus. Tapi rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu persatu, jenisnya apa saja penghargaan ini dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia. Iya tak? Maka saya bilang ini berlembar, bos. Enggak, jawaban nggak bisa tertulis. Kemarin sudah disepakati di rapat hari apa kita internal kan nggak boleh tertulis sekarang. Nggak apa-apa seminggu juga nggak apa-apa kan, kalau ini kan yang gini-gini kan memang kerja kita rapat. Bu Menteri kalau nggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga kita juga jadi, kalau anggota DPR nggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Bener gak? Kan konsekuensi daripada tugas konstitusional. Gitu loh. Ini banyak nih, saya juga ada yang nggak paham soal gini loh. Misalnya kayak apa ini? Ya ada nama yang nggak bisa dibaca pun ada ya kan? Di sini nih. Ini apa gitu? Jadi saya pikir apa manfaatnya gitu dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Halaman berikut, ya halaman 4-nya, saya mulai nih dari kunjungan wisatawan mancanegara. Di sini ada 13,98 juta. Ya kan, itu masih prediksi per November 2025. Ini kan kita sudah Januari. Ini mestinya tidak bisa lagi nih per November. Mestinya sudah
sampai Desember. Tapi laporannya masih November. Berarti nggak ada yang ngitung nih. Kalau nggak ada yang ngitung, nanti anggota Komisi 7 ini kita kerahkan untuk ngitung nih berapa ini totalnya. Supaya akurat gitu loh. Jadi paparan di DPR ini itu jelas. Ini lebih bergengsi laporan di sini daripada di kampus-kampus. Sebab apa? Kampus-kampus meneliti dari sini. Betul nggak? Data-data yang ada di kampus kan ngambilnya dari sini. Di paparan-paparan yang disampaikan.